Saat kita mengandalkan diri sendiri, saat kita perhitungan pakai kekuatan kita sendiri, kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Maka kita sering jatuh dalam dosa kompromi. Dosa kompromi ini mungkin tampak kecil dan tidak signifikan awalnya, tapi konsekuensinya begitu besar. Jadi begini kesimpulannya, saat kenyamanan dan keuntungan menggantikan kepercayaan dan ketaatan, kita bisa memiliki kesuksesan pragmatis di mata dunia, namun mengalami kegagalan spiritual yang tragis di hadapan Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari? Perhatikan, apa yang dimulai dengan kompromi kecil mengarah kepada kegagalan progresif yang apa? Masif. Jadi saudara, permasalahan utamanya bukan karena Tuhan tidak mampu, namun karena kita yang tidak mau. Kenapa kok kita tidak mau? Kita ingin kemakmuran duniawi, kita kompromi. Kita ingin kenikmatan duniawi, kita kompromi. Cinta cuan daripada cinta Tuhan, maka kita kompromi, saudara. Dosa itu siap memangsa kita pada waktu kita lengah. Jadi dosa itu bukan peliharaan. Jangan dipelihara, saudara. Itu namanya kompromi. Nah, sekarang saya mau tanya sama kita semua. Di area mana kita sering berkata, aku nggak bisa Tuhan. Tapi Tuhan tahu sebenarnya kita tidak mau. Jadi jangan percaya pada kebodohan bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan dosa. Dosa itu bukan sesuatu yang kita perlu kompromikan. No, dosa adalah musuh yang harus kita usir dan kita hancurkan dari hidup kita. Jadi pilihannya hanya dua. Saudara mau usir dosa atau dosa yang akan memakan saudara, sehingga hidupmu tiba-tiba jauh daripada Tuhan. Tapi meskipun umat Tuhan tidak setia, Tuhan tetap setia. Kalau saudara lihat ayat-ayat yang baru kita baca ini, ada ketegangan. Tensinya apa? Tensinya, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tapi umat Tuhan ini kompromi terus. Seakan-akan pertanyaannya gini, akankah Tuhan akhirnya menyerah dan membatalkan janjinya? Akankah Tuhan akhirnya menyerah dan melanggar kekudusannya? Karena tension ini tidak terselesaikan, dan saudara akan melihat tension ini di sepanjang kitab Hakim-Hakim, bahkan perjanjian lama. Di mana tension ini akhirnya terselesaikan. Muncul seorang pembebas di atas Otniel, di atas Ehud, di atas Gideon, di atas Simpson, di atas Deborah. Seorang pembebas yang hidup tanpa dosa, mentaati dan mempercayai bapaknya, tidak berkompromi. Namun pembebas ini harus dihukum seperti bangsa Israel yang berkompromi. Pembebas ini harus mati di atas kayu salib. Hanya di kayu salib kita dapat melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan ketegangan di Hakim-Hakim ini. Tuhan tidak mengesampingkan kekudusannya. Tuhan tidak mengesampingkan keadilannya. Karena yang berdosa harus dihukum, karena dia adalah hakim yang adil. Tetapi dia juga menunjukkan kesetiaannya. Itulah sebabnya di salib Allah mencurahkan murka atas dosa umatnya, tapi bukan pada umatnya, tapi pada pribadi kedua dari dirinya sendiri, yaitu Kristus. Salib adalah tempat kita menemukan ketegangan yang terselesaikan, sehingga saudara mampu menjalani hidup yang diampuni dan terus belajar taat meskipun masih bisa jatuh dalam ketidaktaatan dan berdosa. Mari sama-sama hari ini bertobat. Pandang kepada salib di mana ketegangan terselesaikan, keadilan ditegakkan, namun kasih dan kesetiaan Tuhan dinyatakan. Orang berinjil sudah diterima, sudah diampuni, sudah dibenarkan. Sehingga kalau saudara berusaha taat, saudara nggak tertekan, tapi juga nggak sombong waktu saudara berhasil taat. Kenapa? Karena segala sesuatu karena kasih karunia. Jadi hari ini biarlah kita taruh Injil, khotbahkan Injil, pandang salib Kristus.